Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Sosiologi Politik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan fungsi ideologi politik. Ya, ideologi politik sebagai sebuah kajian tentang gagasan, tentang sistem pemikiran, tentang idealisme, ya, yang oleh para ilmuwan sosial berikutnya kita kenal ada 3 jenis tafsir ideologi. Ada kelompok Marx dan para pengikutnya yang menganggap ideologi sebagai sesuatu yang negatif. Lalu ada tafsir dari Max Weber, dan tentu dengan bersama para pengikutnya yang menganggap ideologi sebagai sesuatu yang positif. Sementara ada pemikir seperti Clifford Geertz yang mencoba menjelaskan ideologi sebagai satu produk budaya atau satu bentuk budaya yang sifatnya netral, ya, sebagai perangkat yang dimiliki oleh sebuah masyarakat untuk menjalankan fungsi kehidupan sebagaimana mestinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat lebih detail lagi apa sih sebenarnya isi dari ideologi. Ya, kalau kemarin kita sudah melihat pengertian dan fungsi, sekarang kita lihat bagaimana jenis dan isi dari ideologi politik. Jadi di dalam sejarah politik dunia ada beberapa jenis ideologi yang pernah berkembang, memiliki karakter yang berbeda-beda, kadangkala saling bermusuhan, ya, tetapi mereka memiliki fungsi yang kurang lebih sama, ya, sebagai kerangka gagasan atau kerangka idealisme di dalam kehidupan berpolitik. Ya, kalau kita lihat ideologi ini, ya, akan memiliki 3 komponen utama. Ya, kalau kita dalami atau kita lihat dalemannya, apa yang kita kenal sebagai ideologi itu memiliki 3 kerangka utama. Yang pertama adalah nilai utama atau kebaikan itu apa. Masing-masing ideologi itu memiliki sistem nilai. Sistem nilai itu punya nilai utama yang diperjuangkan, dipertahankan, dibela oleh para pengikut sebuah ideologi. Lalu dari nilai utama ini kemudian memiliki turunan. Ada 2 turunan. Yang pertama terkait dengan kekuasaan. Siapa yang berhak berkuasa? Nah, kalau orientasi nilainya mengarah pada nilai tertentu, maka secara konsekuensi akan memiliki kekhasan bagaimana kekuasaan itu dikelola. Siapa yang berhak berkuasa? Elit, massa, bangsawan, orang kaya, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Yang kedua adalah hak atas kekayaan negara. Nah, siapa yang berhak mengelola kekayaan negara? Itu persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, ya, karena masyarakat itu isinya sangat beragam, ya, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu sangat beragam, yang masing-masing tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kalau musyawarah tentang siapa yang harus berkuasa, musyawarah siapa yang harus mengelola hak kekayaan negara itu tidak akan pernah selesai. Pasti ujungnya mereka akan pukul-pukulan, ya, hantam-hantaman, tembak-tembakan, saling berperang.
Oleh karena itu, ideologi menjadi cara untuk mengelola kehidupan politik yang sangat kompleks dengan membuat rumusan-rumusan yang bisa difahami sekaligus bisa atau mudah disepakati. Mudah difahami, mudah disepakati. Sebagai bentuk untuk menjalankan kehidupan politik. Ya, jadi nilai utama ideologi apa, lalu siapa yang berhak berkuasa menurut sebuah ideologi, siapa yang berhak mengelola kekayaan, lalu contoh negaranya. Nah, ideologi tersebut contoh di negaranya apa? Ya, kita mulai dari yang pertama. Ini yang sebenarnya paling tua dan mungkin paling dominan di dunia saat ini, yaitu liberalisme. Liberalisme itu bagi para pendukungnya, bagi orang yang tidak suka disebutnya sebagai kapitalisme. Ya, jadi liberalisme dan kapitalisme itu setali tiga uang. Itu adalah ideologi yang sama. Bagi kelompok yang mendukung, yang setuju dengan ideologi ini menyebutnya sebagai liberalisme, bernuansa positif. Sementara yang tidak suka menyebutnya sebagai kapitalisme, berkonotasi negatif. Apa nilai utama dari ideologi liberalisme atau kapitalisme? Yaitu kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk meraih kebaikan sesuai konteks masing-masing individu. Ya. Bagi orang yang pintar berpuisi, ya dia bebas untuk membuat puisi apa yang menurut dia bagus. Ya. Bagi orang yang pintar berdagang, ya dia boleh berdagang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Bagi yang pintar akademik, ya dia boleh mengembangkan dunia akademik. Ya. Intinya adalah kebebasan. Dari nilai kebebasan ini, turunan pertama adalah pertanyaan, siapa yang berhak berkuasa? Nah, jawaban dari liberalisme, siapa yang berhak berkuasa adalah kelompok kaya. Mengapa kelompok kaya? Karena kelompok kaya ini memiliki modal, memiliki perangkat, memiliki sumber daya untuk membangun dan membangun dan mempertahankan kebebasan ini. Jadi dengan adanya kelompok kaya, maka kebebasan ini bisa dijamin, ya, melalui media massa yang bebas, pendidikan yang baik, ya. Ini kelompok-kelompok kaya ini yang punya kapasitas untuk membangun kebebasan karena mereka hidupnya sudah selesai, ya. Tinggal bagaimana mereka mengembangkan masyarakat. Nah, sementara kelompok miskin ya pasti hidupnya masih mencari penghidupan. Mereka belum bisa diberi tanggung jawab untuk mengembangkan masyarakat. Ya, jadi menurut liberalisme, nilai utama kebebasan, hak kekuasaan di tangan kelompok kaya. Lalu hak kekayaan, siapa atau bagaimana kekayaan negara itu harus dikelola? Siapa yang berhak mengelola atau mendapatkan kekayaan negara? Kalau menurut liberalisme, menurut kapitalisme ya pengusaha. Mengapa pengusaha? Ya karena pengusaha ini berada di puncak, ya di puncak struktur dan kehidupan ekonomi itu menetes ke bawah. Kalau kekayaan negara itu diberikan kepada pengusaha, maka pengusaha bisa mendirikan perusahaan. Nah, dengan punya perusahaan, maka dia bisa merekrut orang-orang yang tidak punya uang untuk bekerja di tempat dia, di tempat usaha dia. Kalau menurut logika liberalisme, kalau kekayaan negara ini dibagi rata kepada anggota masyarakat, ya kelompok miskin pasti uangnya akan habis dimakan dan setelah itu mereka akan kehabisan uang. Jadi yang bisa memutar uang supaya tidak habis, bahkan bisa lebih banyak lagi adalah para pengusaha. Oleh karena itu, logika liberalisme, kekayaan negara
itu harus diserahkan kepada pengusaha supaya dikembangkan lebih banyak lagi, dan dari kekayaan yang semakin banyak itu bisa menetes kepada para buruh, baik buruh level atas ya, direktur, manajer, atau buruh-buruh pekerja yang lebih bawah. Intinya ekonomi itu menetes dari atas ke bawah, dan tulang punggungnya adalah para pengusaha. Kalau pengusaha bangkrut, seluruh negara pasti bangkrut. Karena uang itu yang memiliki adalah pengusaha. Yang membayar pajak juga pengusaha. Nah, contoh negara liberal, negara kapitalis adalah Inggris dan adiknya Inggris, Amerika. Nanti ada adik-adiknya Inggris yang lain seperti Australia, Kanada, itu juga mengembangkan ideologi liberalisme, menganut ideologi liberalisme. Lalu yang kedua, ada ideologi yang merupakan lawan dari liberalisme, yaitu komunisme, atau juga dikenal sebagai, atau juga ada varian yang lebih lunak, namanya sosialisme. Apa bedanya komunisme dan sosialisme? Hanya ada pada satu poin, yaitu revolusi. Kalau komunisme ini punya agenda revolusi, meruntuhkan sistem kapitalis, ya, untuk diganti dengan sistem komunis. Kalau sosialisme ingin mengembangkan ideologi yang sama dengan komunisme, tetapi tidak menggunakan revolusi. Komunisme tidak secara umum tidak mau ikut pemilu, tetapi pemberontakan atau revolusi. Tapi kalau sosialisme bersedia menggunakan cara-cara yang lebih beradab ya, untuk ikut pemilu, berkoalisi dan lain-lain. Intinya sama. Nah, apa inti dari ideologi komunisme dan sosialisme adalah kesetaraan. Ya, berlawanan dengan kebebasan ini, orang kalau dibebaskan itu hilang keadilannya. Ya, hilang keadilannya karena apa? Karena orang itu lahir di tempat yang berbeda-beda. Kalau anaknya presiden begitu lahir dia sudah kaya, penuh dengan segala fasilitas. Sementara anaknya buruh, ya, begitu dia lahir dia tidak memiliki apa-apa. Kalau dua bayi ini dibebaskan untuk saling bersaing, saling berkompetisi, ya tentu tidak akan adil. Ya, tidak akan ada keadilan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan dalam situasi yang tidak seimbang itu pasti menimbulkan persoalan. Ya, karena pepatah lama selalu mengatakan bahwa poverty is the mother of all evil. Kemiskinan adalah biang keladi dari semua kejahatan. Nah, karena kebebasan itu nantinya hanya akan membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, sebagaimana terlihat dalam sejarah. Nah, jadi komunisme mengatakan dengan ideologinya Marx bahwa kebebasan itu hanya untuk melindungi kelompok kaya. Padahal sebenarnya semua manusia itu harus dilihat setara. Karena hanya dengan kesetaraan ini akan lahir keadilan. Nah, karena orientasinya adalah kesetaraan, maka hak kekuasaan ada pada tangan politisi. Nah, politisi ini maksudnya pimpinan partai yang nanti akan menjadi pimpinan pemerintah. Karena pimpinan pemerintah inilah yang berdiri di atas semua golongan. Karena biasanya kalau partai komunis itu partainya hanya satu, nanti kita akan melihat pada pertemuan berikutnya bagaimana sistem kepartaian ya. Politik itu berdiri di atas satu kelompok dan mewakili idealisme komunis ya. Komunis itu adalah sebuah masyarakat komunal yang tidak ada lagi hierarki. Semua orang sama, sama rata, sama rasa. Nah, sementara kebebasan itu hanya melahirkan diskriminasi, perbedaan, hierarki, ya, dan ketertinggalan. Sementara komunisme ingin mengakhiri hierarki, mengakhiri ketidakadilan dengan menghilangkan
hierarki, dan cara menghilangkan hierarki adalah menghilangkan kebebasan. Ya. Hak kekuasaan ada di tangan para politisi, para pimpinan partai, para pimpinan pemerintahan. Lalu hak kekayaan, siapa yang berhak mengelola kekayaan? Negara. Jadi di dalam sistem komunisme, perdagangan itu dilarang. Berdagang itu haram hukumnya di negara komunis. Karena apa? Kalau ada perdagangan, maka pasti akan ada pedagang sukses, ada pedagang gagal. Pedagang sukses kaya, pedagang gagal miskin, jatuh miskin, bangkrut. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi menurut ideologi komunis, bentuk aslinya komunisme, perdagangan dilarang, dan yang boleh berdagang itu hanya negara di tangan para politisi, sementara semua rakyat adalah buruh negara. Mereka bekerja pada negara, termasuk yang berdagang. Ya, menjadi pedagang itu adalah menjadi buruhnya negara, karena kekayaan semua milik negara, dijalankan oleh dikuasai oleh para politisi, ya, di bawah kendali para politisi, sementara semua orang itu digaji oleh negara sesuai dengan kontribusinya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contoh negara adalah Rusia. Kalau dulu ada Uni Soviet, kemudian Uni Soviet pecah pada tahun 89. Kemudian ada Cina. Cina ini pun sebenarnya juga sudah mengalami metamorfosis. Sudah tidak seperti komunisme awal. Tetapi ide awalnya komunisme itu adalah menginginkan kesetaraan dengan menghilangkan hierarki, perdagangan dihilangkan, ya, politik diberikan kepada, kekuasaan diberikan kepada para politisi, harta negara, harta kekayaan negara dikuasai oleh negara, ya, dan didistribusikan kepada rakyat melalui gaji. Jadi kalau di negara-negara komunis semua orang itu pegawai negeri, ya, sehingga posisi pegawai negeri nggak diperebutkan seperti di Indonesia, ya, orang berlomba-lomba menjadi pegawai negeri karena pegawai negeri itu terjamin, ya, sehingga kalau dengan logika itu komunisme itu mungkin adalah sebuah negara yang ideal karena semua orang menjadi pegawai negeri, nggak perlu lagi berebut. Ya, orang akan mendapatkan gaji dan mendapatkan pensiun sesuai dengan kepangkatan masing-masing. Ya. Lalu yang ketiga ada ideologi namanya sosial demokrasi atau disingkat dengan SOSDEM. Ya, bukan Nasdem, ya. SOSDEM atau sosial demokrasi ini adalah bentuk kompromi antara liberalisme dan komunisme. Jadi kalau sejarah Eropa awalnya adalah liberalisme. Ini dia ideologi paling tua. Lalu liberalisme ini melahirkan kelompok miskin yang semakin hari semakin miskin. Lalu mereka digerakkan oleh para aktivis politik di bawah bendera Karl Marx dan teman-temannya, sehingga melahirkan ideologi komunisme. Kelompok komunis ini berhasil membangun negara, berhasil membuat gerakan yang akhirnya membuat simpati publik di berbagai negara dan membuat kelompok liberal ini di banyak tempat harus berkompromi. Karena kalau gontok-gontokan terus ujung-ujungnya perang, dan pedagang itu nggak suka perang. Ya, karena perang itu merugikan semua pihak. Apa saja deh asal tidak perang. Ya, karena perang ini tidak menguntungkan para pengusaha. Sosial demokrasi memadukan atau kompromi antara liberalisme yang berorientasi kebebasan dan komunisme yang berorientasi kesetaraan dengan menemukan konsep keadilan, ya, atau berpijak pada konsep keadilan sebagai solusi yang mendamaikan antara kebebasan dan kesetaraan. Apa intinya? Keadilan itu rumusannya adalah semua orang berhak menentukan kehidupan sesuai dengan keinginannya, ya, liberalisme. Tetapi, nah ada tetapinya, kalau liberalisme ya titik, semua orang boleh melakukan apapun yang menurutnya baik, titik. Kalau sosial demokrasi, semua orang boleh melakukan apapun yang menurutnya baik, koma, dengan syarat tidak boleh melupakan nasib orang-orang yang
tidak punya kesempatan. Ya, dengan bahasa gampang yang sering saya ungkapkan adalah di negara-negara sosial demokrasi orang boleh menumpuk harta kekayaan sekaya-kayanya, boleh. Tetapi tidak boleh menjadi orang miskin. Ya, di negara-negara sosial demokrasi ini negara-negara yang dikenal dengan pajak progresif. Semakin kaya, pajaknya semakin tinggi prosentasenya. Bukan jumlahnya, kalau jumlahnya ya pasti lebih banyak. Jadi misalnya begini, orang kelompok menengah itu pajaknya, pajak kekayaannya 5%. Ya. Kalau dia sudah semakin kaya, maka prosentase pajaknya menjadi 10%. Semakin dia kaya, prosentase pajaknya menjadi 15%. Ya, karena sebenarnya kebutuhan orang itu tidak terlalu banyak. Harta itu hanya untuk kebanggaan saja, karena orang punya mobil 2, ya naik mobil nggak mungkin 2 sekaligus. Ya. Orang punya rumah banyak, ya dia tinggal hanya di 1 rumah saja. Yang lain itu hanya koleksi. Oleh karena itu, sistem keadilan ini merumuskan bahwa harta orang kaya itu harus diambil untuk kepentingan orang yang tidak kaya. Sehingga boleh menjadi kaya sekaya-kayanya, tetapi tidak boleh ada yang miskin. Nah, jadi kalau di negara-negara ini modelnya begitu. Mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang sakit, mereka yang cacat, mereka yang baru lulus, atau mereka yang baru saja di PHK itu mendapat jaminan dari negara. Oleh karena itu keadilan ini mengandaikan bahwa yang berkuasa adalah negara. Negara yang menentukan semua aturan. Ya, sehingga semua orang diletakkan secara adil. Adil itu tidak setara. Ya, adil itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kekayaan juga dikelola oleh negara. Contohnya di Jerman dan di Denmark. Jadi kalau di Jerman itu ada Arbeitslosengeld, ya, uang pengangguran. Kalau kita mendaftarkan diri sebagai pengangguran, kita mendapatkan gaji. Ya, dan di sana ada orang yang profesinya sebagai pengangguran. Dia nganggur digaji negara dan tetapi menjadi pengangguran kalau di Jerman itu sesuatu yang aib, ya, sehingga orang-orang yang mukanya tembok saja yang mau menerima uang pengangguran itu. Ya biasanya untuk mereka yang baru lulus atau mereka yang sedang sakit, tidak bisa bekerja, yang baru di PHK sehingga belum mendapatkan pekerjaan baru, orang yang cacat dan tidak bisa mencari uang secara normal itu yang digaji oleh negara. Ya. Jadi sosial demokrasi merupakan jalan tengah antara liberalisme dan komunisme. Ini Jerman ke utara, negara-negara Skandinavia, ada Denmark, ada Swedia, ada apa lagi? Islandia, Norwegia, ya. Itu adalah negara-negara yang menganut ideologi sosial demokrasi. Lalu yang tidak banyak dibahas ya, tapi sebenarnya ada adalah Islamisme. Nah, Islamisme adalah Islam sebagai ideologi politik. Ya, kalau pengertian ideologi bisa dilihat lagi pada pertemuan sebelumnya. Nanti kita bisa lihat semua ideologi ini dari perspektif negatif ala Karl Marx atau positif ala Weber atau netral ala Clifford Geertz ya. Tetapi bahwa di beberapa tempat agama Islam bukan hanya sebagai agama, sistem nilai, melainkan sebagai ideologi politik. Nilai utamanya apa? Tentu saja karena Islam adalah agama, maka nilai utamanya adalah agama atau keagamaan. Ya. Lalu karena nilai utamanya adalah agama, siapa yang berhak berkuasa? Ya tentu saja adalah para ulama, karena para ulama ini yang menguasai ilmu agama. Nah, kalau bahasa positifnya menguasai ilmu agama, kalau bahasa negatifnya yang menguasai agama. Lalu harta kekayaan atau hak atau kekayaan negara siapa yang berhak? Kalau di dalam Islam tentu adalah negara. Ada Baitul Mal, ada lumbung kekayaan negara
yang diambil dari orang-orang yang kaya melalui pajak dalam bentuk zakat, infak, sedekah, ya, karena zakat itu dalam rumusan Islam ini adalah diambil, bukan orang membayar, ya. Jadi negara Islam itu punya hak untuk memungut zakat sebagai bentuk pajak, ya, untuk nanti dibagikan kepada kelompok tidak mampu, ya, baik janda, anak miskin, orang miskin, anak yatim, itu kelompok-kelompok yang harus disantuni oleh negara, ya. Anak kos tidak, ya, hanya anak yatim saja. Contohnya ada di Iran. Ya, Iran ini adalah satu contoh negara yang menerapkan ideologi Islamisme. Ya, orientasinya adalah keagamaan, nilai-nilai utamanya adalah keagamaan. Lalu di sana ada namanya wilayatul faqih. Ya, wilayatul faqih ini anggota MPR. MPR yang isinya adalah para ulama. Ya, anggota MPR itu tidak dipilih, ya, mereka ditunjuk berdasarkan mewakili daerah-daerah. Ya, kalau dipilih itu anggota DPR, anggota dewan. Lalu yang dipilih lagi adalah presiden dan menteri-menterinya. Yang di atas itu ada namanya wilayatul faqih. Sebuah dewan yang isinya adalah para ulama di bawah pimpinan Ayatullah. Nah, kalau dulu ada Ayatullah Ruhullah Khomeini, pendiri negara Iran. Kalau sekarang ada Ayatullah Khamenei. Ya, dia ulama yang posisinya di atas presiden. Ya, bisa menasihati presiden, bisa memarahi presiden. Ya, otoritasnya sebagai pemegang hak kekuasaan. Karena orientasi keagamaan, nilai yang paling penting adalah agama, maka posisi yang paling tinggi dalam kekuasaan adalah para ulama. Lalu hak kekayaan ada di negara untuk diberikan kepada orang miskin. Ini contohnya adalah Iran. Nah, sebenarnya ada satu ideologi yang banyak dijadikan bahasan di kajian-kajian ideologi politik, tetapi karena sudah tidak ada lagi, saya tidak menyertakan, yaitu fasisme. Fasisme adalah negara yang berorientasi militeristik. Siapa yang berhak berkuasa? Kelompok militer. Hak kekayaan ada di nilai-nilai utama adalah membela negara. Membela negara dalam arti perang. Lalu hak kekuasaan ada di tangan militer dan kelompok-kelompok yang dekat dengan militer. Hak kekayaan ada di tangan negara untuk dibagikan kepada para pahlawan, keluarga para pahlawan. Pahlawan itu dalam arti tentara, ya. Sama kalau kita melihat ada makam pahlawan, nah itu kebanyakan adalah kuburannya para tentara. Karena itu bahasa yang sederhana, ya. Pahlawan itu adalah para petarung yang memperjuangkan secara fisik. Sementara kalau guru, dosen, ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Semua orang itu sebenarnya memiliki jasa kepada negara, tetapi itu sulit difahami. Yang lebih mudah difahami adalah dalam bentuk peperangan, perjuangan fisik. Ya, saya tidak menyertakan fasisme karena fasisme sudah tidak ada. Nanti silahkan dipelajari sendiri. Ini yang saya sampaikan di sini adalah yang semuanya masih ada dan dipraktekkan. Oleh karena itu sistem politik itu beragam, bermacam-macam sesuai dengan orientasi ideologi masing-masing. Dan yang terakhir kita punya sendiri, namanya ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini, kalau sosial demokrasi ini adalah jalan tengah antara liberalisme dan komunisme, Pancasila itu merupakan rangkuman dari semua ideologi yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat, ideologi Pancasila itu nantinya 5 sila itu mewakili ideologi-ideologi yang ada. Ketuhanan yang Maha Esa itu mewakili agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebenarnya berasal dari internasionalisme. Ya, internasionalisme itu adalah salah satu doktrin komunis, di mana semua orang apapun bangsanya itu semua sama rata sama rasa, karena semuanya adalah manusia, kemanusiaan. Persatuan Indonesia ini nasionalisme. Nasionalisme itu sebenarnya bukan ideologi politik, ya, itu ideologi perjuangan. Ada nasionalisme, lalu yang keempat ada demokrasi.
Nah, demokrasi itu sosial demokrasi ada di sini, lalu yang kelima keadilan sosial, sila keempat dan kelima itu ada di sini. Ya. Jadi Pancasila merupakan rangkuman dari keseluruhan nilai-nilai yang ada di sini. Nilai utamanya apa? Kebangsaan. Ya, apapun kehidupan di Indonesia harus mengutamakan nilai-nilai kebangsaan. Kebangsaan itu apa? Kebersamaan. Bagaimana kita meraih kebersamaan? Dengan musyawarah mufakat. Lalu hak kekayaan atau kekuasaan ada di tangan negara, ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat, ya, yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang mengelola negara. Ini berbeda dengan politisi di sini. Kalau politisi itu tidak ada pemilu, di komunis itu tidak ada pemilu. Negara-negara di sini ada pemilu. Kalau di sini ada pemilu, tapi ya tetap saja penguasanya adalah kelompok kaya. Indonesia hak berkuasanya ada di tangan negara, kekayaan ada di tangan negara, dijalankan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 33. Contoh negara adalah negara kita tercinta, Indonesia. Ya, jadi inilah bentuk-bentuk ideologi atau jenis-jenis ideologi yang ada, yang nama ideologinya, kemudian inti dari ideologi itu ada 3, nilai utama, lalu nilai utama ini turun kepada siapa yang berhak berkuasa, mana kekayaan negara itu dikelola. Di dalam perbedaan tentang 3 nilai inilah, 3 poin inilah yang membedakan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain. Ya, termasuk bagaimana negara Indonesia itu memiliki ideologi yang berbeda yang tidak sama dengan ideologi-ideologi yang lain. Itu adalah prestasi yang harus kita syukuri, yang harus kita tetap jaga, ya. Kita tidak hanya membonceng atau membebek negara-negara lain, tetapi kita memiliki ideologi sendiri, ya, yang harus kita banggakan dan harus kita hidupkan sebenar-benarnya, dan bukan hanya sebagai sebuah alat seperti dikatakan Karl Marx, alat dari kelompok kuat, dari kelompok dominan, dari penguasa untuk menekan kelompok yang tidak berkuasa. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya untuk membahas topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.